Suatu malam, ia terbangun oleh suara pelan seperti seseorang menangis di kamarnya. Ia membuka mata, tetapi tidak menemukan siapapun. Hanya suara itu yang terus terdengar, samar namun jelas. Ia mencoba memanggil Ari, tetapi ketika melangkah keluar kamar, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat berbalik, lorong itu kosong. Sementara itu, Ari mulai merasakan hal yang lebih nyata. Saat ia bercermin di kamar mandi, ia melihat bayangan Nia berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat dengan mata yang menatap kosong. Ketika ia berbalik dengan panik, tidak ada siapapun di sana. Rumah sederhana di pinggiran kota itu menjadi saksi kehidupan bahagia Nia dan Ari. Rumah yang penuh tawa kecil Raisa, anak perempuan mereka yang baru berusia 5 tahun, seakan menjadi oase kecil yang damai di tengah kesibukan hidup. Nia, seorang ibu rumah tangga yang lembut dan penuh perhatian, selalu memastikan keluarganya merasa nyaman. Ari, seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta, dikenal sebagai suami penyayang dan ayah yang bertanggung jawab. Namun, suasana damai itu mulai berubah ketika Reni, adik bungsu Nia, datang untuk tinggal sementara. Reni, seorang wanita muda yang cantik dan karismatik, memutuskan pindah ke kota karena mendapat pekerjaan baru. Nia, dengan senang hati, menawarkan rumah mereka sebagai tempat tinggal sementara sampai Reni menemukan tempat sendiri. Awalnya, semuanya berjalan baik. Reni adalah sosok ceria yang mudah akrab dengan siapa saja. Ia sering membantu Nia di dapur, menemani Raisa bermain, dan bahkan sesekali bercanda dengan Ari saat makan malam. Kehadirannya membuat rumah itu terasa lebih hidup. Namun, lambat laun, Nia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun tidak ada bukti konkret, ada momen-momen kecil yang membuatnya tidak nyaman. Misalnya, pandangan Reni yang terkadang terasa terlalu lama saat menatap Ari, atau caranya tertawa pada lelucon Ari yang sebenarnya biasa saja. Mungkin aku hanya terlalu sensitif, pikir Nia, mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun, perasaan itu semakin kuat saat suatu malam, Nia terbangun untuk mengambil air minum. Dari celah pintu ruang tamu, ia melihat Reni dan Ari berbicara dengan suara pelan. Wajah mereka tampak serius. Saat Nia masuk, mereka langsung terdiam. "Kalian ngobrol apa?" tanya Nia, mencoba terdengar santai. "Oh, cuma tentang pekerjaan Ari," jawab Reni cepat sambil tersenyum, tetapi matanya tidak benar-benar memandang Nia. Firasatnya berkata ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi logikanya berusaha menyangkal. Di balik semua kegelisahan itu, Nia tetap berusaha menjaga keharmonisan keluarga. Ia bahkan mengajak Reni untuk berbelanja bersama ke pasar akhir pekan, mencoba mempererat hubungan mereka. Namun, semakin ia mencoba, semakin ia merasa ada jarak yang tidak dapat ia jelaskan, baik dengan Reni maupun Ari. Kehidupan harmonis yang selama ini ia banggakan perlahan terasa seperti kaca tipis yang retak, siap pecah kapan saja. Hari-hari berlalu, dan perasaan tak nyaman dalam hati Nia semakin sulit diabaikan. Ari, yang dulu selalu hangat dan terbuka, mulai berubah. Ia menjadi lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Jika biasanya ia selalu menceritakan apa saja yang terjadi di kantor, kini ia lebih banyak diam. Ponselnya, yang dulu sering ia tinggalkan di meja atau sofa, kini selalu dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Sementara itu, Reni juga berubah. Ia yang biasanya ceria dan ramah kini menjadi lebih pendiam, terutama saat berada di dekat Nia. Ada sesuatu dalam cara Reni berbicara, seperti menahan sesuatu, yang membuat Nia merasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Suatu malam, saat Ari sedang mandi, Nia memperhatikan ponselnya yang tergeletak di atas meja. Rasa ingin tahu yang selama ini ia tahan mulai menguasainya. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel itu, tetapi rasa takut dan ragu menghentikannya. Ia menarik kembali tangannya, tetapi kegelisahan itu tetap menghantui. Di sisi lain,
Reni juga menunjukkan gelagat yang membuat Nia semakin curiga. Misalnya, Reni yang tiba-tiba keluar dari kamar saat Ari pulang kerja, lalu berbicara singkat dengannya di teras. Atau, cara Reni sering menghindari kontak mata setiap kali Nia ada di ruangan yang sama. "Ren, ada apa? Kamu lagi banyak pikiran ya?" tanya Nia suatu malam, mencoba membuka percakapan. "Ah, enggak kok, Kak. Cuma lagi capek aja," jawab Reni singkat sambil memalingkan wajah, menutup percakapan sebelum sempat dimulai. Namun, malam itu, kegelisahan Nia mencapai puncaknya. Saat sedang memeriksa kamar Raisa sebelum tidur, ia mendengar suara langkah kaki dari dapur. Dengan hati-hati, Nia melangkah ke bawah. Ia menemukan Reni di dapur, berdiri menghadap jendela, berbicara di ponsel dengan suara pelan. "Ya, aku juga nggak tahu sampai kapan harus begini," bisik Reni. Suaranya terdengar tegang. Nia berdiri diam di balik dinding, hatinya berdebar kencang. Ia tidak bisa mendengar dengan jelas, tetapi intonasi suara Reni terdengar aneh, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Ketika Nia memutuskan untuk mengungkap keberadaannya, Reni tiba-tiba menoleh, terkejut melihat kakaknya berdiri di sana. "Kamu lagi ngapain, Ren?" tanya Nia, mencoba bersikap biasa. "Cuma nelpon teman kerja, Kak," jawab Reni cepat. Wajahnya tampak tegang. Malam itu, Nia sulit tidur. Pikiran-pikiran buruk terus menghantui, membisikkan kemungkinan-kemungkinan yang ingin ia sangkal. Namun, firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rasa tak nyaman itu kini berubah menjadi ketakutan yang tak bisa ia abaikan. Nia tahu ia harus menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, Nia merasa perlu berbicara dengan seseorang yang bisa ia percaya. Ia memutuskan untuk bertemu Dina, sahabatnya sejak SMA, yang selalu menjadi tempatnya berbagi cerita. Di sebuah kafe kecil yang tenang, Nia menceritakan semua kegelisahannya, dari perubahan sikap Ari, perilaku aneh Reni, hingga percakapan yang ia dengar di dapur malam sebelumnya. Dina mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk sambil menatap Nia dengan prihatin. "Nia, aku nggak mau bikin kamu tambah cemas, tapi kamu harus waspada. Kadang firasat seorang istri itu nggak salah," ujar Dina dengan nada hati-hati. "Tapi aku nggak punya bukti, Din. Aku cuma takut ini semua cuma pikiranku sendiri," balas Nia. Suaranya bergetar. Dina meraih tangan Nia. "Kalau kamu memang curiga, coba perhatikan mereka lebih dekat. Perhatikan gelagat mereka. Dan jangan ragu buat cari tahu lebih jauh." Kata-kata Dina membuat Nia merasa sedikit lebih kuat. Malam itu, ia memutuskan untuk memeriksa ponsel Ari saat suaminya tertidur. Nia tahu tindakan ini salah, tetapi rasa penasarannya sudah tidak tertahankan. Menunggu hingga Ari benar-benar terlelap, Nia dengan hati-hati mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Tangannya gemetar saat ia membuka layar, tetapi ponsel itu terkunci dengan kode baru yang tidak ia ketahui. Rasa kecewa bercampur curiga langsung menyergap hatinya. Ari tidak pernah mengganti kode ponsel sebelumnya. "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Ari?" bisik Nia pada dirinya sendiri, matanya berkaca-kaca. Meskipun gagal membuka ponsel Ari, Nia tidak menyerah. Ia mulai lebih memperhatikan setiap gerak-gerik Ari dan Reni. Ia memperhatikan cara Reni berbicara dengan Ari, atau bagaimana Reni sering terlihat tiba-tiba pergi ke kamar ketika Nia masuk ke ruangan. Hari demi hari, kecurigaan Nia semakin kuat. Hingga suatu malam, saat Ari sedang mandi, Nia kembali menemukan ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Kali ini, tanpa ragu, ia mencoba membuka ponsel itu. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Ari muncul dari belakang, membuat Nia terkejut. "Nia, kamu ngapain?" tanya Ari dengan nada curiga. Nia tergagap, mencoba mencari alasan. Ari mengambil ponselnya dengan cepat tanpa berkata apa-apa. Namun, tatapan matanya membuat Nia merasa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Ketegangan di rumah semakin terasa. Hubungan antara Nia, Ari, dan Reni menjadi dingin.
Setiap percakapan terasa dipenuhi ketidakpercayaan. Nia tahu, ia berada di ambang kebenaran yang menakutkan. Hatinya terluka, tetapi ia bertekad untuk menemukan jawaban, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebelum semuanya menghancurkan dirinya sepenuhnya. Beberapa hari setelah kejadian dengan ponsel Ari, Nia tidak bisa lagi menahan rasa curiganya. Ia tahu sesuatu sedang terjadi di balik punggungnya, sesuatu yang besar. Saat Ari pulang kerja dan langsung tertidur karena kelelahan, Nia mengambil kesempatan untuk memeriksa ponsel suaminya sekali lagi. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel itu dan mencoba kombinasi kode yang terlintas di pikirannya. Tangannya gemetar saat layar ponsel terbuka. Ia hampir tidak percaya dirinya berhasil. Ketika ia membuka aplikasi pesan, hatinya terasa berhenti berdetak. Ada percakapan panjang antara Ari dan Reni. Kalimat-kalimat yang awalnya terlihat biasa perlahan berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan. Nia merasa dunia di sekitarnya runtuh. Air matanya mengalir tanpa henti saat ia membaca pesan-pesan itu. Semua kecurigaan yang selama ini ia coba abaikan ternyata benar adanya. Suaminya, orang yang ia percayai lebih dari siapapun, telah mengkhianatinya, dan lebih buruk lagi, dengan adiknya sendiri. Nia menutup ponsel itu dan meletakkannya kembali di tempat semula. Ia merasa lemas, seolah seluruh tenaganya tersedot habis. Tetapi di tengah kesedihan itu, ada kemarahan yang perlahan membara. Pagi harinya, Nia memutuskan untuk mengonfrontasi Ari. Saat sarapan, ia menatap suaminya dengan dingin. "Ari, aku mau bicara," katanya tegas. Ari menoleh, sedikit terkejut dengan nada Nia yang tidak biasa. Nia mengeluarkan ponsel dari saku bajunya dan menunjukkan pesan-pesan itu. Wajah Ari seketika pucat. Ia berusaha menyangkal, tetapi kata-katanya terbata-bata. "Nia, itu nggak seperti yang kamu pikirkan." Namun, sebelum Ari sempat menyelesaikan kalimatnya, Reni yang mendengar keributan itu keluar dari kamarnya. Wajahnya juga berubah panik ketika melihat Nia memegang ponsel Ari. "Kalian gak perlu bohong lagi," kata Nia dengan suara gemetar. Alih-alih merasa bersalah, Reni malah menatap Nia dengan dingin. "Kalau kamu sudah tahu, kenapa masih tanya? Aku memang mencintai Ari, dan Ari mencintaiku." Kata-kata Reni seperti pisau yang menghujam hati Nia. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku?" teriak Nia. Air matanya mengalir deras. Namun, Reni tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ari mencoba menenangkan situasi, tetapi usahanya hanya membuat Nia semakin marah. Dengan tangan yang gemetar, ia memukul meja dan berkata, "Kalian akan menyesal. Kalian tidak tahu apa yang sudah kalian hancurkan." Hari itu, Nia merasa seluruh dunia yang ia kenal berubah menjadi puing-puing. Ia meninggalkan rumah, membawa Raisa, sambil mencoba menahan kepedihan yang terus menghantamnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Ia berjanji pada dirinya sendiri, mereka akan membayar semuanya. Setelah pertengkaran itu, kehidupan Nia tidak lagi sama. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di rumah ibunya bersama Raisa, mencoba mencari ketenangan di tengah luka yang masih menganga. Namun, takdir sepertinya enggan memberi Nia kesempatan untuk bernafas. Kesehatan ibunya, yang sudah mulai menurun beberapa bulan terakhir, tiba-tiba memburuk dengan cepat. Dokter mengatakan bahwa kondisi sang ibu dipicu oleh tekanan emosional yang berat, dan Nia tahu persis apa penyebabnya. Kejadian di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini justru membawa malapetaka bagi keluarganya. Hari-hari Nia diisi dengan merawat ibunya, berusaha tetap kuat demi Raisa yang belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Namun di dalam dirinya, Nia merasa hancur. Setiap malam ia menangis diam-diam di kamar, menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Tidak lama setelah itu, ibunya meninggal dunia. Kehilangan tersebut menjadi pukulan terakhir bagi Nia, seperti beban yang akhirnya membuat dirinya jatuh tak berdaya. Di pemakaman, ia berdiri di samping pusara ibunya dengan mata kosong, merasa seperti seorang diri melawan dunia. Namun,
Apa yang membuat luka Nia semakin dalam adalah sikap Reni. Ia datang ke pemakaman bersama Ari, berdiri tanpa rasa bersalah di depan semua orang. Mereka bahkan terlihat berdampingan, seolah tak peduli pada perasaan Nia atau pandangan keluarga besar yang menatap mereka dengan penuh tanya dan kecaman. Nia berusaha menahan emosinya, tetapi di dalam hatinya, amarah bercampur dendam membakar. Pandangan Reni yang dingin, nyaris sinis, seolah menjadi tamparan yang terus-menerus menghantui pikirannya. Setelah pemakaman, Reni menghampiri Nia yang sedang duduk di sebuah kursi di dekat pusara. "Ibu sudah tenang sekarang. Kamu juga harus berhenti menyalahkan aku," ucap Reni dengan nada tanpa emosi. Nia menoleh, menatap adiknya dengan mata penuh kebencian. "Kamu pikir aku akan memaafkanmu? Kamu menghancurkan semuanya." Reni hanya tersenyum kecil. "Yang hancur itu cuma di matamu." Reni pergi meninggalkan Nia, sementara Ari hanya berdiri di kejauhan, tampak bingung dan canggung, tidak berani menghampiri mantan istrinya. Nia merasa tidak ada yang tersisa untuknya. Kehilangan ibunya dan kehancuran keluarganya adalah luka yang terlalu besar untuk ia tanggung. Tetapi jauh di dalam dirinya, ada tekad yang perlahan tumbuh. "Aku mungkin sudah kehilangan segalanya," pikir Nia sambil menatap langit yang mulai gelap. Tapi mereka belum tahu apa yang akan datang. Dan di sana, di tengah kuburan yang sepi, Nia bersumpah bahwa pengkhianatan ini tidak akan berakhir tanpa balasan. Sesuatu yang dalam, gelap, dan tak terhentikan mulai mengambil alih dirinya, mempersiapkan sebuah akhir yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah pemakaman ibunya, Nia memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di rumah kenangan itu. Setiap sudutnya mengingatkan pada masa lalu yang bahagia sebelum semuanya runtuh. Ia mengemasi barang-barangnya dan pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama Raisa. Rumah itu jauh dari kata ideal. Namun, bagi Nia, tempat ini adalah pelarian, tempat untuk memulai kembali, meskipun hatinya masih terluka. Beberapa minggu setelah kepindahannya, Nia resmi mengajukan gugatan cerai. Sidang berjalan cepat karena Ari tidak memberikan perlawanan. Ia tampak pasrah, seolah merasa bahwa keputusan Nia adalah hal yang tak terhindarkan. Perceraian itu menjadi titik akhir dari hubungan yang dulu Nia anggap abadi. Meskipun telah menjauh dari Ari dan Reni, Nia tidak merasa lega. Setiap malam, ia sering terbangun dari mimpi buruk, melihat wajah Reni yang penuh kesombongan dan Ari yang diam tak peduli. Di dalam mimpinya, ia terus-menerus mendengar suara bisikan yang tidak ia mengerti, tetapi selalu meninggalkan perasaan dingin di dadanya. Namun, Nia berusaha tetap tegar demi Raisa. Ia mencari pekerjaan paruh waktu untuk menghidupi mereka, berusaha menjalani hari-hari seperti biasa. Tetapi semakin ia mencoba melupakan semuanya, semakin ia merasa kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Raisa, meski masih kecil, mulai merasakan perubahan pada ibunya. "Mama sedih terus ya?" tanya Raisa suatu malam. Suaranya polos namun penuh kekhawatiran. Nia hanya tersenyum kecil, mencoba menutupi kesedihannya. Namun, di dalam hati, Nia tahu ia tidak baik-baik saja. Kesedihan bercampur rasa dendam perlahan menguasai dirinya. Ia mulai berbicara sendiri di malam hari, seolah berbicara dengan ibunya atau bahkan dengan dirinya yang lain. Hingga suatu malam, dalam kesendiriannya yang gelap, Nia memutuskan menulis sebuah pesan di secari kertas kecil. Dengan tinta merah, ia menulis kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Pengkhianatan ini akan mendapat balasannya. Beberapa hari kemudian, Nia ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya. Tubuhnya tergeletak di lantai kamar tidur. Wajahnya tenang seperti sedang tidur. Polisi menyimpulkan bahwa ia meninggal akibat tekanan emosional yang berat, mungkin diperburuk oleh kesehatan mentalnya yang menurun. Namun, pesan yang ditemukan di samping tubuhnya mengundang tanya. Kalimat itu, meskipun singkat, menyimpan ancaman yang dingin dan penuh misteri. Kematian Nia meninggalkan duka mendalam bagi mereka yang mengenalnya. Namun, bagi Ari dan Reni, perasaan mereka bercampur. Ada rasa lega karena mereka berpikir semuanya telah berakhir. Mereka tidak tahu bahwa kematian Nia hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan mencekam.
sesuatu yang perlahan bangkit dari kehancuran, membawa dendam yang tak akan terpadamkan. Beberapa hari setelah kematian Nia, suasana di rumah kontrakan tempatnya tinggal masih terasa mencekam. Para tetangga berbicara dalam bisik-bisik, membicarakan bagaimana Nia, yang dikenal sebagai ibu penyayang, meninggal secara mendadak. Namun, yang lebih mengundang perhatian adalah pesan singkat yang ditemukan di samping tubuhnya. Pengkhianatan ini akan mendapat balasannya. Ari dan Reni, yang kini tinggal bersama di rumah mereka, merasa lega bahwa semua drama dengan Nia akhirnya selesai. Tetapi di balik ketenangan itu, mereka tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kegelisahan. Dia benar-benar menulis itu sebelum meninggal? Tanya Reni suatu malam, sambil duduk di sofa. Suaranya bergetar tipis meski ia berusaha terdengar santai. Ari mengangguk. Polisi bilang itu cuma pelampiasan emosional. Nia kan sedang tidak stabil belakangan ini. Namun, meski kata-kata itu terdengar masuk akal, mereka berdua tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman yang menggantung di udara. Malam-malam berikutnya mulai membawa keanehan. Awalnya kecil, benda-benda yang tiba-tiba berpindah tempat, lampu yang berkerlip tanpa sebab, atau suara langkah kaki di lorong saat rumah seharusnya kosong. Reni mulai merasa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, ia terbangun oleh suara pelan seperti seseorang menangis di kamarnya. Ia membuka mata, tetapi tidak menemukan siapapun. Hanya suara itu yang terus terdengar, samar namun jelas. Ia mencoba memanggil Ari, tetapi ketika melangkah keluar kamar, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat berbalik, lorong itu kosong. Sementara itu, Ari mulai merasakan hal yang lebih nyata. Saat ia bercermin di kamar mandi, ia melihat bayangan Nia berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat dengan mata yang menatap kosong. Ketika ia berbalik dengan panik, tidak ada siapapun di sana. Ini cuma imajinasi, gumam Ari kepada dirinya sendiri. Tetapi keringat dingin membasahi dahinya. Semakin hari, gangguan itu semakin nyata. Pada suatu malam, mereka berdua mendengar suara ketukan keras di pintu depan. Ketika Ari membukanya, tidak ada siapapun di sana, tetapi angin dingin yang menusuk langsung menyusup ke dalam rumah. Di lantai depan pintu, ada secari kertas. Ketika Reni mengambilnya dengan tangan gemetar, ia membaca tulisan yang sama dengan pesan terakhir Nia. Pengkhianatan ini akan mendapat balasannya. Reni mulai kehilangan ketenangan. Ia merasa ada yang mengawasinya setiap saat. Kadang ia mendengar bisikan samar yang memanggil namanya di malam hari. Kadang ia melihat bayangan Nia di sudut matanya. Tetapi setiap kali ia menoleh, bayangan itu menghilang. "Aku nggak tahan lagi, Ari," kata Reni dengan suara gemetar pada suatu malam. "Ini bukan kebetulan. Ini dia. Ari, dia belum selesai dengan kita." Ari mencoba menenangkan Reni, meskipun dalam hatinya, ia pun mulai percaya bahwa mereka sedang dihantui. Malam itu, Reni tidur lebih awal, tetapi Ari tetap terjaga, duduk di ruang tamu dengan pikiran yang kalut. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu padam. Di dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki pelan mendekat dari belakang. Ketika ia berbalik, sebuah suara dingin berbisik di telinganya. "Aku di sini." Ari melompat dari kursinya, tubuhnya gemetar. Di depan matanya, bayangan Nia berdiri di tengah ruangan, memandangnya dengan tatapan kosong dan senyuman kecil yang dingin. Ketika Ari menyalakan lampu, bayangan itu lenyap, tetapi rasa dingin yang menyesakkan masih menyelimuti seluruh ruangan. Ari dan Reni mulai memahami satu hal, kematian Nia bukanlah akhir. Itu adalah awal dari teror yang tidak akan mudah mereka hindari. Kehidupan Ari dan Reni berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Kejadian aneh yang awalnya hanya berupa bisikan atau bayangan kini berubah menjadi teror nyata yang semakin sering mereka alami. Setiap malam, suara tangisan terdengar dari kamar tamu tempat Reni tidur. Tangisan itu terdengar pelan namun memilukan, membuat Reni takut untuk sekadar memejamkan mata. Kadang-kadang, ia mendengar suara perempuan memanggil namanya dengan lembut, diikuti dengan deru napas dingin di dekat telinganya. Reni mulai kehilangan keseimbangan mentalnya. Ia menjadi paranoid, sering terbangun di tengah malam dan menangis ketakutan.
Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya tampak lemah karena kurang tidur. Di sisi lain, Ari mengalami teror yang lebih intens. Suatu malam, saat ia sedang mencuci muka di kamar mandi, ia mendongak ke cermin dan melihat wajah Nia muncul di pantulannya. Mata Nia menatap langsung ke arahnya, penuh dengan kebencian. "Kamu pikir aku akan diam?" Suara itu bergema di kepalanya. Ari menjerit, membanting pintu kamar mandi, tetapi suara tawa kecil yang menyeramkan tetap terdengar di belakangnya. Teror juga tidak berhenti saat mereka berada di luar rumah. Ketika Ari sedang mengemudi, ia melihat bayangan Nia duduk di kursi belakang melalui kaca spion. Wajahnya pucat dengan mata yang terus menatapnya tanpa berkedip. Ari hampir menabrakkan mobilnya ke trotoar. Bagi Reni, rumah yang dulu terasa aman kini berubah menjadi tempat yang mengancam. Ia mulai melihat bayangan Nia di sudut-sudut gelap ruangan. Kadang, ketika ia berjalan melewati dapur, panci dan wajan yang tergantung di dinding akan jatuh sendiri, nyaris menimpa kepalanya. Suatu malam, Reni mendapati tulisan besar di dinding kamarnya. Dengan tinta merah seperti darah, tertulis, "Kalian tidak akan lolos." Reni menjerit, membuat Ari bergegas masuk ke kamarnya. Ia tertegun melihat tulisan itu, tetapi sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, lampu di seluruh rumah padam. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar semakin dekat, diikuti suara tawa kecil yang melayang-layang di udara. "Kalian pikir aku lupa?" Suara itu bergema di seluruh rumah. Reni memeluk Ari erat, tubuhnya gemetar. "Ari, ini dia kembali. Aku nggak kuat lagi." Ari mencoba bersikap tegar, tetapi ia tahu apa yang terjadi. Ini bukan hanya rasa bersalah yang menghantui mereka. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Semakin hari, tekanan itu semakin menghancurkan mereka. Reni, yang sudah hampir kehilangan akal sehat, mengurung diri di kamar dan menolak makan. Sementara Ari mulai berhalusinasi di tempat kerja, melihat bayangan Nia di sudut-sudut ruangan. Teror itu tampak tidak memiliki akhir, dan perlahan tapi pasti, mereka berdua mulai menyadari bahwa kematian Nia tidak membawa kedamaian, melainkan membuka pintu bagi dendam yang tidak akan pernah berhenti mengejar mereka. Malam itu adalah malam yang akan mereka kenang selamanya. Malam di mana teror mencapai puncaknya. Ari terbangun tiba-tiba karena mendengar suara langkah kaki di lantai bawah. Suara itu pelan tetapi jelas, seolah-olah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mengabaikannya. Tetapi ketika suara itu tidak berhenti, ia memutuskan untuk memeriksanya. "Ari, jangan pergi," bisik Reni dengan suara gemetar, memegang lengan Ari erat-erat. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. "Kita nggak bisa terus begini. Aku harus lihat," jawab Ari dengan suara yang dipaksakan tegar. Dengan senter di tangan, Ari turun ke lantai bawah. Ruang tamu gelap gulita, tetapi suara langkah itu kini berhenti. Udara di dalam rumah terasa berat dan dingin. Ketika ia menyalakan senter ke sekeliling ruangan, tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba, ia mendengar suara Reni menjerit dari lantai atas. Ari berlari kembali ke kamar dengan panik, hanya untuk menemukan Reni berdiri kaku di ruang tamu, wajahnya penuh ketakutan. "Reni, apa yang kamu lakukan di sini?" Ia hanya menatap dinding di depannya. Ketika Ari mengikuti arah pandangan Reni, ia melihat tulisan besar di dinding yang terbuat dari cairan merah. "Semua ini adalah karma." Sebelum Ari bisa bereaksi, lampu di seluruh rumah padam. Gelap yang pekat menyelimuti mereka, hanya ditemani suara tawa menyeramkan yang menggema di setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara benda berat yang jatuh dari lantai atas. Ketika Ari menyalakan senter ke tangga, ia melihat sebuah bayangan meluncur turun dengan cepat, seperti sosok Nia yang merangkak dengan gerakan yang tidak manusiawi. "Lari!" teriak Ari sambil menarik Reni keluar rumah. Namun, pintu depan yang mereka coba buka tidak bergeming, seolah terkunci dari luar. Reni mulai menangis ketakutan, sementara bayangan itu semakin dekat, disertai suara napas berat yang menyeramkan. Ketika bayangan itu hampir menyentuh mereka, tiba-tiba semua suara berhenti.
Lampu di rumah menyala kembali, dan mereka mendapati diri mereka berdiri sendirian di ruang tamu. Tidak ada sosok apapun, tidak ada tulisan di dinding, hanya keheningan yang menyesakkan. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Beberapa jam kemudian, saat Reni sedang berada di kamar mandi, Ari mendengar teriakan panjang yang memekakkan telinga. Ia berlari menuju kamar mandi, tetapi ketika membuka pintu, ia menemukan Reni tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan matanya melotot lebar, seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Reni sudah tidak bernyawa. Di cermin kamar mandi, ada tulisan besar yang tampak dibuat dengan tangan basah. 1 sudah selesai, kau berikutnya. Ari terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk sembunyi. Ia telah dihukum oleh rasa bersalahnya sendiri, dan kini teror itu akan menuntaskan dendamnya. Malam itu, Ari hanya bisa duduk di sudut ruangan, menunggu kegelapan datang kembali untuk mengambilnya. Beberapa hari setelah kematian Reni, Ari menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ia tidak makan, tidak tidur, dan hampir tidak pernah keluar dari rumah. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan setiap gerakan tubuhnya penuh ketakutan. Ia tahu waktunya sudah dekat. Teror yang menghancurkan hidupnya dan mengambil nyawa Reni kini mengincar dirinya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah, tawa kecil, dan bisikan yang terus mengingatkannya akan dosa-dosanya. Malam terakhirnya dimulai seperti malam-malam sebelumnya. Lampu padam, suara-suara aneh di lorong, dan udara dingin yang mencekam. Kali ini, bayangan Nia tidak hanya muncul sebentar. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap Ari dengan mata hitam kosong, senyuman tipis di wajahnya. Kamu tahu ini tak terhindarkan, Ari. Suara Nia terdengar jelas di kepala Ari, meskipun mulutnya tidak bergerak. Ari jatuh ke lantai, memohon ampun. Aku salah, Nia. Aku minta maaf. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Namun, Nia hanya diam. Sosoknya melayang mendekat, dan saat itu, Ari melihat bayangan Reni muncul di belakangnya. Wajahnya masih dengan ekspresi ketakutan yang sama seperti saat ia ditemukan tewas. Ari menjerit, tetapi tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Kedua sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan rumah dalam keheningan yang mematikan. Keesokan harinya, kabar mengejutkan muncul. Ari ditemukan tewas di dalam mobilnya setelah mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya yang sepi. Mobilnya menabrak pohon dengan kecepatan tinggi, dan tubuhnya ditemukan terperosok di jok depan dengan wajah penuh ketakutan. Beberapa saksi mata yang berada di lokasi mengaku melihat sesuatu yang aneh sebelum kecelakaan terjadi. Seorang wanita berpakaian putih terlihat duduk di kursi belakang mobil Ari, tetapi tidak ada siapapun yang ditemukan di lokasi kecelakaan. Setelah kematian Ari, cerita tentang teror ini menyebar luas. Orang-orang mulai percaya bahwa arwah Nia tidak pernah benar-benar pergi. Ia ada untuk menghukum siapapun yang telah mengkhianatinya, membawa pesan bahwa setiap pengkhianatan akan berujung pada konsekuensi yang tak terhindarkan. Rumah tempat Ari dan Reni tinggal menjadi kosong, ditinggalkan dalam keadaan berantakan. Para tetangga mengatakan bahwa rumah itu kini dihantui. Terkadang, di malam hari, mereka mendengar suara langkah kaki, tawa kecil, atau bahkan tangisan dari dalam rumah yang gelap. Cerita berakhir dengan sebuah rumor yang menyebar di sekitar lingkungan. Jangan pernah mengkhianati mereka yang mencintaimu, atau kau akan menjadi bagian dari dendam yang tidak akan pernah berakhir. Arwah Nia, dengan dendam yang tidak terpuaskan, terus mengintai mereka yang melakukan pengkhianatan serupa, menjadi legenda kelam yang mencekam. Kisah ini mengingatkan kita akan betapa besar dampak pengkhianatan terhadap orang-orang di sekitar kita. Nia, seorang wanita yang pernah hidup penuh kasih sayang dan pengorbanan, hancur oleh kepercayaan yang dirusak oleh orang-orang terdekatnya. Dalam kehancuran itu, lahirlah dendam yang melampaui batas antara hidup dan mati, membawa teror yang tidak hanya menghantui pelaku, tetapi juga meninggalkan jejak horor yang mencekam. Pesan tersirat dari cerita ini adalah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Kepercayaan yang dilanggar tidak hanya menghancurkan hubungan, tetapi juga dapat menimbulkan luka yang sulit sembuh.
bahkan setelah nyawa terenggut. Dalam hidup, penting untuk menghargai kepercayaan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang lain. Karena sekali dikhianati, konsekuensinya mungkin lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Dan bagi mereka yang memilih jalan pengkhianatan, ingatlah satu hal, tidak semua luka bisa sembuh, dan tidak semua jiwa yang hancur bisa beristirahat dengan tenang. Sebagian dari mereka akan kembali, membawa pesan yang tidak akan pernah terlupakan. Hati-hati dengan pilihanmu, karena karma selalu tahu jalannya.